Dan kita lihat bagaimana susunan pemain yang diturunkan oleh timnas Indonesia hampir seperti mirip ketika laga menghadapi Kuwait, tapi kalau dibandingkan dengan menghadapi Mariana Utara, ini perubahannya sangat signifikan. Ada 6 perubahan dibandingkan dengan laga ketika menghadapi Mariana Utara. Di lini belakang kita saksikan ini adalah susunan pemain dari Australia yang memang tidak terlalu banyak perubahan, dan yang menjadi catatan mereka adalah bagaimana Saudi Khalid Khalifa Al-Ahmari telah memulai pertandingan. Indonesia di sebelah kanan dengan kostum merah, sedangkan Australia sebelah kiri dengan kostum kebanggaan mereka kuning, hijau, putih. Dan kemarin adu penalti ya. Betul. Di semifinal. Di semifinal kita menang ketika penalti. Terakhir kita kalah betul. Ya, pertemuan terakhir ketika itu, tapi kita pernah menang adu penalti setelah imbang dengan skor 2-2. Ya, Dava baru saja tadi mengamankan bola hasil umpan silang pemain Australia, yaitu Besian Kutlesi. Tapi bola kembali terjadi dua di lapangan tengah. Kembali serangan cepat dari Australia, shooting langsung. Beruntung tendangan tadi hanya melambung atau menyamping. Shooting dari Max Anastasio. Ke dalam kita lihat Ulela, Tatu coba syuting, Tatu sebuah syuting yang sangat membahayakan. Beruntung masih melebar di sisi kiri tadi Bung Maruf. Iya, kualitas dari seorang Tatu, bagaimana dia dengan sudut yang sempit kemudian mendapatkan pengawalan tapi masih bisa melepaskan sebuah tembakan yang sangat berbahaya. Beruntung masih melebar di sisi kiri dari gawang Dava Al-Ghazami. Tidak boleh memberikan ruang menembak ya untuk para pemain dari Australia, karena mereka selalu punya kemampuan untuk. McNicol mencetak 2 gol kemarin ke gawang White. Gaborski kepada Nicole kembali. Umpan panjang ke sisi kanan pertahanan Indonesia. Satu sentuhan kepada Tatu. Oh, berbahaya tadi umpan yang diberikan oleh Pulela tadi. Datang lagi serangan dari Australia. Oh, ditapis saja sangat baik oleh Dava. Jatuh di kaki para pemain Indonesia. Coba melakukan tekanan cepat. Terlepas para pemain Indonesia tadi. Kita lihat Daniel Alfredo. Serangan kembali dari Australia. Oh, sangat berbahaya. Kita Kutlesi. Alvaro shooting. Masih dibentur para pemain Indonesia. Nicole. Disuduh lagi oleh Matthew Baker. Terjadi duel-duel di udara. Bermain bola pendek. Kita lihat Fadli. Cukup sabar Fadli. Umpan langsung ke depan. Berlari cepat. Adu sprint. Mudah saja. Fadli ke tengah. Evandra Florasta. Umpan panjang sangat baik. Sangat cantik. Ada Daniel Alfredo di kotak penalti. Cukup berbahaya. Ada goli. Masih Daniel berusaha melewati para pemain Australia. Umpan langsung ke arah kotak penalti, tapi digagalkan. Ada Matthew Baker. Ada kita lihat Fadli mencari rekan, mencari ruang kosong. Fadli, kita sangat baik. Mirza, goli shooting. Ditepis lagi tadi. Beruntung tadi gawang Australia masih digagalkan oleh penjaga gawang Bung Maruf. Iya, sebuah skema serangan yang sangat menarik, sangat cantik apa yang dilakukan oleh kombinasi tadi dari tengah, terutama tembakan dari goli yang masih dimentahkan oleh penjaga gawang Jay Ajanovic tadi. Oh, Baker. Menza gagal tadi menyambut bola. Datang lagi serangan dari Fadli. Oke, ini serangan balik dari Alvaro. Langsung cepat kepada Tatu. Harus hati-hati Indonesia. Oh, 2 lawan 2. Harus berhati-hati. Oh, kartu kuning jelas. Perhitungan yang tidak matang tadi. Mengambil sekali. Sebetulnya bisa delay tadi Bung Maruf. Betul, agak lebih menunggu terlebih dahulu ya. Kemudian membayangi karena menunggu rekan-rekan yang lain lebih turun ke bawah. Tapi ini memang sudah sangat terlambat Bung. Sangat beresiko memang. Tapi kalau kita lihat dari posisi ini ya langkahnya sudah terlambat memang. Kita lihat bagaimana peluang sangat baik dari goli. Digagalkan oleh penjaga gawang Jay Ajanovic. Akselerasi yang sangat baik dari Evandra. Diakhiri syuting dari goli. Dibuang. Postur kita cukup menjanjikan betul. Umpan cepat. Berlari. Oh, terlewat kita lihat sangat cantik. Oh, di kotak penalti kosong kita lihat. Dan Tuhan. Datang lagi serangan. Oh, Tuhan. Oh,
sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Evandra dan juga tadi serangannya. Memainkan possession football yang sangat baik kita lihat. Masih Perkins, langsung ke depan, arahkan kepada Quinn McNichol. Gagal melewati Daniel Alfredo. Penjagaan yang cukup baik dari Alfredo tadi, Bung Maruf. Iya, sejauh ini kalau dengan pola seperti ini mungkin akan lebih mudah terdeteksi ya pergerakan dari pemain-pemain Australia dibandingkan dengan ketika sebuah tim yang dengan kecepatan dan dari sektor sayap. Kita lihat. Dicoba sangat baik Tatu tadi. Syuting langsung. Berhasil digagalkan. Luar biasa para pemain Indonesia untuk penjaga pertahanan. Syuting lagi. Menyentuh Mister. Alhamdulillah. Datang lagi serangan dari. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, Bung Maruf. 2 kali terselamatkan, 2 kali gawang Indonesia hampir tadi dijebol oleh Australia. Ini yang baru saya katakan, kalau kemudian mereka bermain dengan pola pelan, bila menarik pemain Indonesia akan lebih mudah terdeteksi. Tapi begitu mereka melakukan akselerasi individu, maka itu yang sangat mengancam. Dan kita lihat, sebuah tembakan yang sangat keras tadi. Menggetarkan gawang, Bung ya. Tapi tidak masuk. Terakhir ada pelanggaran pemain Australia mendorong pemain Indonesia. Ya, di sini ya. Ini tadi nanti peluang. Setelah syuting ini. Ya. Lalu usianya sama, Bung Maruf. Betul. Dan bagaimana peran yang sangat signifikan ya oleh Quinn McNichol. Dia seperti sebagai pengatur ritmenya. Dia yang kemudian mendelay permainan. Dia apakah cepat atau kemudian lambat. Hati-hati kita lihat. Coba melakukan 1-2, beruntung digagalkan tadi oleh Indonesia. Kini Goli sangat cepat, masih Goli. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Goli. Memang agak sulit karena pemain Indonesia juga agak lama untuk mensupport, Bung Maruf. Betul, Goli mengambil inisiatif karena dia merasa bahwa support dari kanan memang tidak ada, agak terlambat ya. Sementara dia sendiri sudah dalam situasi di posisi kiri, dia tidak memiliki ruang untuk memberikan passing. Dan kita lihat, peluang terbaik dari Dudu Rica tadi, gagal intercept dari Putu. Harus hati-hati situasi seperti ini, tapi beruntung bagaimana ada Evandra dan juga Goli, Muhammad Goli, Evandra Florasta. 4 pemain Indonesia di kotak penalti. Evandra shooting lagi, Evandra dan gagal tadi shooting kaki kiri dari Evandra Florasta. Pemain asal Bayangkara, Bung Maruf. Iya, Evandra Florasta, pemain berusia 16 tahun, sudah tampil 4 kali bersama dengan timnas U16 dengan 2 gol yang dilesakkan. Tapi bagaimana skema set piece tadi yang cukup baik, karena kemudian bola juga lajunya terlalu deras dan kemudian juga bagaimana tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Goli tadi. Garbowski. Australia memang juara AFF U16 terakhir kali, Bung Ewan. Betul. Episode terakhir ya. Memang sejak Australia datang memang membuat persaingan di Piala AFF menjadi lebih ketat dan Australia lebih dominan ya. Peluang terbaik kita lihat, alhamdulillah. Gagal tadi syuting kaki kiri dari Duri Lica. Kembali Indonesia mendapatkan ancaman yang sangat-sangat berbahaya tadi. Dan beruntung kembali bagaimana posisi yang sangat baik dari seorang Dava Al-Ghassemi tadi. Yang agak membingungkan. Beberapa detik lagi di babak pertama akan segera berakhir. Australia mendapatkan kesempatan untuk melakukan lempar ke dalam. Bastian Kutlesi. Punggung 13, cukup jauh ke arah kotak penalti. Harus hati-hati Indonesia. Dibuang saja oleh Daniel tadi, mengarah kepada Mirza. Sangat cepat, sangat dikuasai para pemirsa. Goli, sangat balik, luar biasa. Tidak offside, ada Mirza, masih Mirza. Harus kuat menahan bola Mirza. Jangan cepat kehilangan bola. Nampaknya pertandingan babak pertama telah berakhir, Bung Maruf. Dan skor pun 0-0 antara Indonesia melawan Australia. Piala Asia di bawah usia 17 tahun yang berlangsung di Stadion Abdullah Khalifah di Kuwait. Di babak pertama Indonesia
dan Australia bermain imbang 0-0. Dengan demikian Indonesia tentu saja setidaknya minimal harus mampu menahan imbang Australia, Bung Ma'ruf. Iya, kalau Coba melesak dengan cepat tadi Alberto, pemain asal Bayangkara, gagal karena memang kepungan para pemain Australia cukup ketat tadi. Gagal mengontrol bola, goli, dan pelanggaran dilakukan terhadap Quinn McNichol. sebenarnya wasit Khalid tidak terlalu bekerja keras ya, karena berdalam beberapa Cukup bersih pertandingan cukup permainan, bersih Bung Maru. pertandingan. Kemudian tadi kita lihat juga pertandingan hanya tambahan waktu juga hanya 1 menit dan baru hanya ada 1 kartu kuning dan memang itu faktor pelanggaran keras. Tapi selebihnya keputusan-keputusan yang diambil menurut saya sangat Jai Maltz. Pada saat Sydney tadi dibiarkan saja oleh Daniel Alfredo. Kalau kita bicara kualitas pertahanan sejujurnya cukup bagus, tapi memang ada ruang, ada rongga yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Australia. Ada 2 tadi yang satu mengenai Mister Gawang, kemudian satu berhasil diblok ketika hampir melintasi gawang, dan ada 2 tembakan non target. Putu Al-Ghasemi umpan langsung ke depan. Quinn McNichol berhasil dikuasai oleh Indonesia. Oh, Nazil, pemain asal Persib Bandung tadi dilanggar oleh Quinn McNichol, Bung Ma'ruf. Sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh Quinn McNichol karena memang situasinya tadi cukup beresiko kalau kemudian lepas ya. Jadi pelanggaran yang dilakukan terhadap Nazril menurut saya menjadi pelanggaran yang taktikal sekali. Kita lihat di sini. Kulela pada Tatu, baik oleh Fabio, membantu Fadli. Sangat baik Fadli, langsung di tengah. Oh, luar biasa, sangat cantik. Mirza, oh goli cepat ke kiri, tempatnya oleh Daniel, masih Daniel, oh sudah menumpuk pemain Australia, masih kita lihat Daniel, langsung ke belakang pada Goli, masih Goli, mencari rekan Goli, umpan ke kanan, apakah berhasil? Terlalu jauh tadi kita lihat Fabio. Ya, kembali adalah momentum itu tidak boleh hilang. Kemudian kesempatan itu juga harus dilakukan dengan sangat tepat ya, sangat cepat. Karena yang dilakukan Indonesia adalah serangan balik. Sehingga ketika terlambat, tertahan laju bola, maka pasti memberikan kesempatan pemain Australia melakukan tracking ke belakang. Putar kali ke belakang kepada Garbowski. Jai Maltz. Carlos Perkins. Balik pada Christian Pulela, coba pelan-pelan ke atas, umpan langsung ke depan. Sudah kepada Dudu Licha, kini Fadli. Oh, dikepung 3 pemain Fadli. Luar biasa, Fabio. Lempar ke dalam Indonesia. Ya, paling penting adalah menarik napas terlebih dahulu, membuang bola, menjauhkan bola dari gawang, dan saya pikir itu menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan ya. Kesabaran memang harus terus dilakukan oleh para pemain Indonesia. Fokus juga tetap harus diperhatikan dan tidak boleh terpancing, itu yang menjadi kunci. Putu Al-Ghasemi, pemain asal Farmel, kini Fabio. Balik ke belakang kepada Putu. Indonesia memang terlihat memakai 3 pemain belakang, sedangkan Australia 4 pemain belakang. Memang agak sedikit kontras formasi yang diterapkan kedua kesebelasan. Australia terlihat memakai pola 4-4-2, sedangkan Indonesia 3-4-3. Ya hampir sama apa yang dilakukan oleh Sintayong, Bung Ma'ruf. Betul, karena ini memang basicnya sama. Karena ini adalah bisa dikatakan Nova adalah menjadi anak didik ya dari Sintayong, dan kemudian memang dia tahu betul apa yang diinginkan oleh seorang Yang Sintayong. agak berbeda sebenarnya timnas 20 lebih banyak memakai 4-3-3. 4-3-3 karena memang pelatihnya secara ini agak memiliki konsep yang berbeda ya, Bung ya. Harusnya harus garis ya. Betul. Langsung ke depan arah kepada Mirza, lolos. Peluang terbaik. Mirza mendekati kotak penalti. Oh, umpannya terlalu jauh. Oh, dapat lagi, kita lihat ada Fadli. Shooting langsung. Oh, Daniel.
Menyanyiakan peluang yang sangat baik dari Daniel Alfredo, Bung Ma'ruf. Iya, Daniel Alfredo tidak cukup dengan meminta maaf karena apa yang dilakukan sangat-sangat agak tidak baik untuk timnas Indonesia dengan situasi tadi, serangan balik yang sangat baik, umpan yang meskipun tidak sepenuhnya baik, tapi itu adalah membuka peluang, membuka kesempatan Indonesia untuk bisa mencetak gol. Peluang baik dari Indonesia gagal tadi. Tendangan dari Daniel Alfredo melambung tadi. Nampaknya ada pergantian pemain. Sudah bersiap nomor punggung 22 dari Australia, Bung Ma'ruf. Oh, serangan dari Tatu digagalkan sangat baik oleh Al-Ghazemi. Ini Fadli, umpan panjang kembali dilakukan kepada Mirza, namun gagal. Jai Maltz tadi kepada Garbowski, Charles Perkins mencoba mengejar Mirza, umpan langsung cepat ke kotak penalti. Ada Tatu di situ. Oh, dibuang saja oleh Al-Ghazemi tadi, kurang sedikit. Dan ini juga paling santai untuk Bung Hadi ya, play by play ya. Lebih banyak menganalisa. Lebih banyak menganalisa dan ahainya jarang keluar jadi. Queen McNichol, ya mereka bergerak saja seperti jogging. Betul. Agar mereka tetap panas. Karena kalau mereka diam justru berbahaya ya, resiko karena berbahaya. suhunya menjadi turun dan kemudian refleks ototnya juga menjadi turun. Jadi mau tidak mau mereka harus tetap bergerak. Bahkan asisten wasit juga tetap bergerak meskipun tidak ada ancaman karena mereka juga jangan sampai Ya, ada wasit sprint awal. tetap harus profesional. Betul. Mereka tetap harus memperhatikan pergerakan pemain karena Betul. bagaimanapun wasit bertugas jika ada kesalahan kecil tentu sangat fatal. Fatal. Dan nampaknya memang Indonesia sudah cukup yakin untuk menjadi runner-up terbaik jika melihat klasmen dengan hasil imbang 0-0 ini. Tentu Indonesia memiliki selisih gol 1-0, Bung Ma'ruf. Iya, karena Ya, 1-0 mungkin betul. dan berada di peringkat ketiga. Ya, itu akan lebih menguntungkan ya. Jadi saling menunggu memang Ya. dengan 4 poin. Kemudian unggul dengan agregat gol plus 1. Berarti Indonesia ada di peringkat ketiga di runner up terbaik di bawah China dan juga Vietnam, karena China memiliki selisih gol 2, Vietnam juga 2, sedangkan Indonesia adalah 1. Ya. Ini yang membuat Official team Indonesia cukup yakin untuk bisa lolos, karena memang hanya 2 tim yang bisa mengangkangi Indonesia di peringkat 2 terbaik, yaitu China dan juga Vietnam. Ya, China sekarang dengan 2 pertandingan, mereka 1 kali menang, 1 kali imbang 4 poin dengan plus 2. Vietnam juga sama dengan plus 2 juga. Oman bahkan mereka sudah qualify dengan 1 imbang, 1 kali kalah dan plus 3. Irak sekarang dengan 2 kali pertandingan, 1 kali. Ya, wasit asal Saudi Khalid Khalifa Al-Ahmari telah meniup peluit panjang. Tanda pertandingan yang cukup santai dalam 15 menit terakhir di antara Australia dan Indonesia di grup G kualifikasi Piala Asia di bawah usia 17 tahun menuju Arab Saudi nanti, dan skor pun tidak berubah 0-0. Dengan demikian Indonesia harus bertarung untuk merebutkan nilai di posisi 5 runner up terbaik. Semoga saja